Kableki adalah salah satu spot liburan akhir pekan di Kabupaten Sorong Selatan. Kableki terletak di distrik Teminabuan, Kampung Tolak. Tempat ini menawarkan keindahan panorama alam berupa aliran sungai yang dikelilingi hutan. Kableki awalnya dikenal dengan sebutan Panta Kapal, karena dikelilingi oleh bebatuan berbentuk cekungan menyerupai bagian belakang kapal. Awalnya tempat ini tampak biasa-biasa saja, namun dengan sentuhan kreatif, tempat ini berubah menjadi tempat rekreasi. Darwin Kondororik adalah aktor kreatif yang merubah tempat ini dari awalnya biasa saja, menjadi luar biasa. Darwin Kondororik adalah salah satu dari sekian anak Papua yang produktif yang mampu mengembangkan kreativitas. Berikut adalah cerita pengalaman Darwin dalam mengembangkan spot wisata Kableki di Sorong Selatan. Semua, saya hari ini dapat kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berkunjung di salah satu spot wisata yang disebut dengan Kableki. Di sebelah saya ini yang punya tempat ini. Saya mau panggil adik juga bisa. Yang jelas adik ini luar biasa. Dia bisa kembangkan tempat ini dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ini awalnya dulu terkenal dengan tempat yang namanya masih dikenal dengan Panta Kapal ya. Orang dari mana-mana datang bilang Panta Kapal. Tapi begitu adik ini dia mulai memberikan sentuhan tambahan, tempat ini menjadi ada satu tambahan lagi, bukan Panta Kapal tapi juga Kableki. Nah ini saya mau cerita dengan dia sedikit deh. Bicara Kableki, bicara Sorong Selatan ya. Karena kalau orang bicara hotspot selain Kali Sembra, Kableki, mungkin dua ini yang saya tahu. Jadi ketika hari ini saya dengan adik Darwin Kondororik, pemilik tempat dan juga sekaligus owner, pengelola dari Kableki ini, saya mau diskusi sedikit dengan dia. Mungkin dia mau cerita pengalaman sedikit awal ketika dia mulai berproses ini, idenya dari mana? Mungkin bisa cerita sedikit lagi. Terima kasih. Mungkin pengalaman atau ide yang saya dapatkan waktu itu tahun 2018 itu saya wisuda, kebetulan wisudanya di Jawa. Terus di situ saya lihat kehidupan wisata di Jawa itu beda dengan di Papua, khususnya Sorong Selatan. Artinya sesuatu yang tidak mungkin mereka dibikin sehingga menjadi mungkin. Saya lihat di sana tuh kan tidak ada sungai, mereka bikin jadi sungai, bikin aliran drainase tempat wisata. Tidak ada bukit tapi mereka bikin jadi bukit. Terus saya pikir, saya renungkan bahwa Sorong Selatan ini kok potensi besar terkait dengan wisata. Kenapa namanya 1001 sungai, terus kita tidak putra daerah atau kita anak-anak ini tidak kembangkan itu. Makanya 2018 saya pulang ke sini. Setelah itu langsung saya buat satu spot wisata, spot foto begitu. Terus buat spot foto. Kebetulan waktu itu 2018-19 itu HP lagi di tren. Sudah kita buang ke HP. Akhirnya dengan sendiri ada wartawan yang datang ambil data dari dia bagi akhirnya tempat ini jadi terkenal. Semakin terkenal. Dari 2018 sekarang ini 2024, jadi kurang lebih sekitar 5-6 tahun ya sudah bergerak, luar biasa. Ketika bicara sampai sejauh ini, itu pasti ada sebuah nilai begitu. Ketika memulai usaha ataupun mengembangkan tempat begini, mungkin ada bisa kasih tips. Ketika kita sudah mulai bergerak, melihat potensi yang ada, kita berusaha untuk kembangkan semangat. Selain semangat ya. Kalau menurut Tarik sendiri apa? Kalau menurut saya kita semangat, kita tidak boleh putus asa. Terus kita harus kerjasama. Kalau yang berkeluarga sama-sama kerja sama istri, anak, saling mendukung gitu. Terus ketika ada tantangan jangan kita mundur. Itu salah satu cobaan untuk kita. Di depan pasti kita akan sukses. Hadapi dan lawan terus. Jangan putus asa, selalu, dan jangan lupa selalu berdoa. Kekuatan dari Maha Kuasa untuk Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Orang telebur berdoa dan bekerja. Jadi sambil berdoa kita bekerja. Kita tidak bisa minta saja, kita harus minta saja bekerja. Siap itu. Luar biasa. Jadi
Kalau saya sendiri melihat Adik termasuk salah satu anak-anak Papua yang bisa mengembangkan satu potensi yang dari terbatas apa adanya bisa menjadi sesuatu yang bernilai, sebuah terobosan, ide, gagasan yang sebenarnya tidak semua anak Papua punya jiwa seperti begini. Melihat sesuatu kemudian mencoba untuk mengembangkan itu, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Papua lain. Saya yakin banyak anak Papua di luar sana juga yang punya kreativitas, punya kreasi. Tapi kreasinya mungkin berbeda ya. Ketika kita ke Sorong Selatan, ini sudah Kableki, Adik Darwin ini termasuk salah satu putra daerah Sorong Selatan yang cukup potensi untuk mengembangkan tempat ini menjadi luar biasa. Pengunjungnya sangat banyak, rata-rata sehari sekitar 100-150 orang. Bisa kalau yang biasa banyak itu Desember. Desember ya. Desember itu bisa sampai 200 orang dalam per hari. sehari. Iya. Biasa ini penuh sampai di pinggir-pinggir depan sana semua penuh. Mereka lagi antri untuk siapa yang selesai keluar ada yang masuk. Itu Desember. Tapi Sistem kalau antri ya. Iya, kalau kapasitas tadi tidak cukup. Kalau mungkin kalau hari-hari biasa ya sekitar 20-30 orang. Ya tergantung cuaca juga. Betul. Tapi musim puncaknya itu Desember, Desember. Masa-masa liburan mungkin ya. Itu yang ramai. Ramai ya. Karena kan kalau waktu Desember kan kita ya sini semua dengan pohon Natal, lampu Natal. Jadi orang lebih suka profilnya suka di mendingan yang di kita edit. Mereka mau langsung jadi kita mau langsung jadi alami itu terkesan langsung. Nanti dipasang lampu Natal, bikin semua. Kita sediakan pakaian Natal, jadi orang datang pakai langsung bukan pakaian center putih itu, mereka langsung pakai langsung foto di lokasi. Sinterklas. Iya gitu. Terus kalau kantin biasa saya kalau ada yang mau pesan ini biasa dong sudah pesan lebih awal 1 hari sebelumnya. Baru nanti kita siapkan menu, siapkan apa gitu. Mereka mungkin ada komunitas apa begitu mereka kita siapkan. Menu makanan ya? Ya, macam mie, telur, kopi. Saya sediakan di sini kan tersedia wifi, jadi mereka sambil ngobrol, sambil teman, wifi. Ada sajian makanannya juga ya, lengkap ya. Ya. Jadi kalau sejauh ini kan Sorong Selatan potensi sagu juga kan? Ada juga sagu misalnya, orang datang pesan papeda begitu lengkap dengan ikan kuahnya, ada juga? Saya juga berpikirnya begitu, cuman ya kita masih menunggu. Artinya ke depan dengan harapan ada support, dukungan pembiayaan, maka tadi tampilannya mungkin bisa lebih bervariasi. Tadi saya mungkin yang saya jadi apa di pikiran saya itu saya mau buat satu tempat atau satu penampungan yang di dalamnya itu ada kuliner, ada makanan tradisional, pakaian adat, ada tarian. Sistemnya semacam museum begitu mini begitu. Orang sini kan contoh makannya pakai itu kulit gagar. Itu kan itu seperti itu harus ada sebelum ada piring ya. Kan yang masih pakai itu kan dia itu satu. Nah itu saya pinginnya seperti itu. Kalau memang ada pemerintah yang mau bantu, kita buat satu itu, kita kumpul barang-barang itu kita taruh di dalam situ biar aman, jadi sejarah untuk berapa suku yang ada Sorong Selatan, Imeko, Tihit, Maibra. Harus di dalam suku. Jadi ini konsep yang bagus menurut saya. Saya ingin Pak, mungkin yang minggu kemarin dari Bank Mandiri sudah tawarkan rumah belajar di sini. Cuman proses apa ininya belum, tapi mereka sudah survei lokasi, mereka sudah izin bahwa mereka bikin rumah baca begitu. Rumah baca. Supaya anak-anak yang ada di sini tidak boleh keliaran gitu. Setelah pulang sekolah masih ada waktu untuk mereka harus datang baca, bermain di sini. Adik mungkin ada punya pesan yang pesan pertama untuk kita anak-anak Papua. Di luar sana banyak sekali anak Papua yang mungkin memiliki potensi, tapi susah mau bergerak untuk melakukan hal-hal seperti begini. Adik punya pesan sendiri. Saya untuk adik-adik yang ingin berusaha seperti saya, yang kuncinya pertama harus bekerja keras, kedua tidak boleh patah semangat. Walaupun itu ada bahasa apapun, jangan tetap semangat maju dan terus berdoa karena Tuhan ke depan itu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baik untuk kami. Jadi ketika ada tantangan jangan kita lemah, jangan kita kalah, kita lawan.
Mungkin Ini jadi kisah inspiratif. Sebenarnya tidak banyak kita punya anak-anak Papua yang punya ide, gagasan, kreativitas yang bisa mengangkat, kita punya potensi. Padahal di Papua ini banyak ya, iya, yang bisa kita angkat. Ini bisa jadi kisah inspirasi. Banyak juga anak-anak Papua yang berkreasi dengan cara yang berbeda. Dan Adik Darwin ini termasuk salah satu anak asli Sorong Selatan yang punya potensi untuk mengembangkan tempat ini. Kreativitasnya, konsepnya yang sederhana, yang awalnya sederhana tapi sudah mulai menjadi viral. iya, Harapan saya ini bisa menjadi kisah inspirasi untuk adik-adik anak Papua yang lain supaya bisa berinspirasi lagi ataupun bisa memiliki konsep untuk mengembangkan setiap potensi yang ada. Karena saya yakin tuh anak Papua ini bisa bisa, sebenarnya. iya, iya, Yang penting tadi satu, kerja keras, iya, selalu bisa menerima ide-ide Iya. dan kita kembali untuk Iya. mengembangkan itu. Seperti adik ini Iya. pergi ke tempat lain melihat itu, Iya. kita datang kembangkan. kembangkan ya. Terima kasih untuk diskusi kita Iya. hari ini, luar biasa Terima adik kasih. ini. Hmm. Sukses untuk kita semua, sukses untuk anak-anak Papua yang sementara mau berkarya tapi ingin memulai dari mana, konsepnya dari mana. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Iya. Sip, dari Kableki, Kabupaten Sorong Selatan. Sekali lagi saya mau undang kamu untuk datang berkunjung ke tempat ini. Tempat ini luar biasa. Tempat ini adalah tempat yang bisa menumbuhkan kita punya perasaan jenuh, Iya. mau cari tempat untuk mencari inspirasi baru, kerja-kerja begitu, mencari Ketenangan. ide, ketenangannya ada di sini. Jadi kamu datang. Jangan nonton video ini saja. Jangan lupa juga komen, like, atau mungkin mau kasih saran untuk ketemu adik Iya, ini dalam siap. proses pengembangan ke depan. Iya. Kami sangat mengapresiasi. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Iya. Sukses.